Hai para saudararis, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya para pendekar pembasmi siluman dikejutkan akan berita hilangnya salah satu peserta wanita di penginapan. Setelah itu Xiao Xuan mengajak mereka pergi berpencar mencari keberadaannya. Namun selama seharian melakukan pencarian, hasilnya tetap tak menemukan titik keberadaannya. Xiao Xuan yang ingat bahwa di kota Fulong terdapat salah satu pasar gelap. Akhirnya ia mengajak Huzi dan yang lainnya untuk menuju mencari tahu keberadaannya di sana. Hingga pada akhirnya, mereka pun bertemu dengan kedua prajurit negara yang mengatakan jika wanita tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, serta tubuhnya mengering yang elemen intinya diserap oleh seseorang. Setibanya di istana, terlihat Xiao Xuan kembali dimarahi oleh ayahnya yang dianggap tak bisa menangani masalah ini. Setelah itu mereka berempat mulai bertindak melakukan penyelidikan untuk menemukan petunjuk dari jasad wanita tersebut. Dan benar saja, di sana Xiao Xuan menemukan rambut kuda yang nyatanya rambut tersebut merupakan rambut siluman kuda yang bernama Siluman Bau. Dan satu-satunya cara untuk menangkap Siluman Bau yaitu dengan memancing menggunakan burung pelangi yang jarang ada. Namun mereka yang tidak berhasil. Kemudian mereka kembali menyusun rencana lain dan mendapatkan informasi dari pemilik penginapan jika siluman yang mereka cari berada di istana Fulong. Sedangkan di sisi lain, Huzi yang tetap penasaran dengan sosok nenek peramal, tentu secara senyap ia pergi menuju pasar gelap. Namun setibanya di sana, dengan terkejut ia melihat Siluman Bau dan bergegas mengikutinya. Akan tetapi ia terkena serangan dari siluman tersebut hingga pingsan. Di saat siluman itu akan menyerap esensi kekuatan Huzi, seketika Siluman Bau tak mampu menyerap, bahkan ilmu spiritualnya tak berfungsi sama sekali. Tentu hal itu juga secara jelas diungkapkan oleh Yimei yang tiba-tiba hadir di sana dengan menjelaskan jika di dalam tubuh Huzi sengaja ia tanam pusaka purba yang membuat para siluman tak akan mampu menyerap esensi kekuatan Huzi. Dan di sini akhirnya juga terungkap bahwa dalang ini semua merupakan ulah dari Yimei yang sengaja menyuruh Siluman Bau untuk mengumpulkan esensi kekuatan para pembasmi siluman. Bahkan ia juga sengaja menanamkan pusaka purba ke tubuh Huzi dengan tujuan agar energi yang berada pada pusaka purba dapat aktif kembali. Singkatnya, di pagi harinya, terlihat Xiao Xuan dan yang lainnya dibuat terkejut mendengar penjelasan Huzi yang mengatakan bahwa ia telah bertemu dan berhadapan dengan Siluman Bau semalam. Sementara Xiao Xuan yang yakin jika Siluman Bau akan kembali melakukan pembunuhan, sehingga ia pun mengerahkan pasukan pembasmi siluman. Namun Siluman Bau berhasil kabur dengan meninggalkan luka sayatan tombak di lengan sebelah kirinya. Tak ingin membuang waktu, esok paginya Xiao Xuan mengumpulkan semua pembasmi siluman untuk memastikan dan menemukan tanda lukanya. Namun upaya tersebut juga nampak sia-sia, yang mana mereka tak menemukan tanda luka Siluman Bau.
Setelah melakukan investigasi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan para siluman yang sudah tertangkap. Kemudian Huzi yang tak sabar ingin masuk ke dalam sel para siluman ratusan tahun dikurung. Akhirnya ia pun memutuskan pergi secara diam-diam agar dapat menemukan petunjuk ibunya serta kasus yang ia selidiki saat ini. Dan ternyata tak hanya Huzi, terlihat Xiao Xuan dan Xin Er juga melakukan penyelinapan memaksa masuk ke dalam departemen keamanan. Tentu kehadiran Xiao Xuan dihadang oleh sang kepala departemen karena Xiao Xuan terlalu gegabah dalam bertindak. Pada intinya kepala departemen tak senang melihat penjara silumannya dimasuki tanpa sebuah perintah dari ayah Xiao Xuan. Namun setelah bernegosiasi panjang, akhirnya kepala departemen memberi izin masuk menyelidiki kasus tersebut. Setibanya di dalam, Xiao Xuan menunjukkan penemuannya yang merupakan rambut kuda siluman bau. Bahkan di sana ia melihat dan menemukan adanya rumput yang membuat kepala departemen menjadi panik. Setelah meninggalkan tempat tersebut, mereka lalu menemui pemilik penginapan agar mendapatkan petunjuk. Dan di sana pemilik penginapan menjelaskan bahwa rumput berinti ini merupakan rumput beracun pemakan jiwa. Namun rumput ini juga bisa menghilangkan bekas luka dalam waktu semalam. Benar saja, kecurigaan mereka pun tak meleset bahwa sosok siluman bau tersebut tak lain ialah kepala departemen keamanan yang sedang menyerap satu persatu inti kekuatan para pembasmi siluman. Mengingat waktu penyelidikannya yang terbatas, di sana mereka kembali bereaksi melakukan penyelidikan di kediaman kepala departemen keamanan untuk menemukan barang bukti lainnya, dan akhirnya di sana mereka menemukan rumput tersebut. Menganggap jika bukti yang terkumpul sudah kuat, Huzi mengajak mereka untuk segera menyerang. Namun tindakan tersebut tak disetujui oleh Xiao Xuan karena kedudukan kepala departemen keamanan yang memiliki kedudukan tinggi di istana serta kekuatan ilmu spiritualnya yang begitu dahsyat. Setelah itu mereka mengumpulkan para petinggi istana dan menunjukkan semua bukti hasil penyelidikan mereka. Namun sesampainya di sana, kepala departemen keamanan mengatakan kalau Xiao Xuan telah memfitnah dirinya. Tentu tindakan yang ia lakukan sudah ia persiapkan secara matang-matang demi menjaga identitas serta rencana besar dari Mei. Namun rencananya itu gagal setelah kepala departemen ingin membunuh salah satu pembasmi siluman. Xiao Xuan yang hampir mati, namun tiba-tiba pemilik penginapan datang untuk menyelamatkannya. Bahkan di dalam pertarungan tersebut, pemilik penginapan harus mati demi menyelamatkan Xiao Xuan. Meskipun siluman bau sudah dibereskan, di sana muncul masalah baru yang mana ayahnya Xiao Xuan tak menemukan keberadaan para siluman di sel tahanan. Demi menjaga rahasia agar tak bocor, di sana ayahnya Xiao Xuan meminta para petinggi istana untuk jaga mulut sambil melakukan penyelidikan karena jumlah siluman yang menghilang lebih dari 1000 ekor dari berbagai macam jenis. Oleh karena itu ia menyuruh mereka untuk memulai ujian pembasmi siluman yang tujuannya agar negara lain serta penduduk tak mengetahui bahwa istana Fulong sedang tertimpa musibah besar. Untuk memaksimalkan rencana terdesak mereka, di sana kakek tua mulai melatih Huzi untuk mengendalikan pusaka purba yang berada di dalam tubuhnya. Sembari berlatih dengan giat, di sana terlihat semua calon pembasmi siluman di penjuru benua berkumpul ikut mengikuti ujian tersebut. Di sana sang pemandu ujian bernama Miao membacakan aturan main ujian awal, yang mana ia mengatakan bahwa siapapun di antara kalian yang bisa menangkap mendapatkan bola yang ia pegang, maka orang tersebut dinyatakan lolos dalam ujian ini.
Dan dikarenakan mereka tidak ada yang sanggup untuk mengambil bola ini, maka mereka harus mengikuti ujian ulang yang akan dimulai 3 hari ke depan. Yang mana masing-masing peserta agar membentuk tim kecil. Siapapun tim yang berhasil mengumpulkan 100 mutiara siluman lebah, maka tim itulah yang akan ia loloskan untuk masuk ke tahap ujian selanjutnya. Singkatnya, di Gunung Baihu inilah Miao kembali mengumpulkan para peserta dan memberi instruksi bahwa ujian ini tidaklah sulit karena siluman yang mereka hadapi hanyalah siluman level bawah yang tak membahayakan. Di saat para peserta ujian bersemangat membunuh siluman lebah, sementara Huzi dan yang lainnya tersesat salah jalan. Di sana mereka baru sadar bahwa peta petunjuk jalan yang mereka bawa telah ditukar oleh salah satu peserta lainnya. Namun meskipun begitu, nyatanya di sana Huzi malah menemukan goa yang merupakan sarang tempat keberadaan siluman lebah. Di saat sedang mengawasi peserta ujian, Miao tanpa sengaja melihat Yimei yang sedang berbuat jahat dengan mengeluarkan siluman lebah yang berumur ratusan tahun. Karena misi rencana besarnya tak mau gagal, tentunya Yimei tidak akan melepaskan Miao dari genggamannya. Meskipun Miao meluncurkan sinyal darurat, hal itu bukanlah masalah bagi Yimei karena dirinya dapat menggunakan siluman penghisap darah untuk menyembunyikan jasad Miao yang efeknya ia juga dapat berubah wujud. Dan pada akhirnya mereka pun menghadapi siluman lebah yang berumur ratusan tahun. Karena tak ingin membahayakan nyawa para pembasmi siluman, mereka pun memancing siluman tersebut masuk ke dalam goa. Namun dalam pertarungan itu Huzi ditelan hidup-hidup oleh siluman lebah. Meskipun mereka bertiga menghadapi siluman tersebut, nyatanya mereka masih kewalahan menghalau segala serangan siluman lebah. Di dalam perut lebah, terlihat Huzi bertemu dengan burung bangau bersayap 4 yang mengantarkan pusaka purba pada Huzi. Disinilah Yimei tersenyum senang karena rencananya berjalan dengan mulus. Yang nyatanya siluman lebah merupakan wadah agar Huzi dapat mengaktifkan pusaka purba secara sempurna. Singkatnya, esok hari pun tiba. Miao lalu mengumumkan jika hasil ujian tempo hari yang lulus hanyalah tim Huzi. Sementara Huzi yang sudah terbangun dari pingsannya, Huzi seketika bercerita di hadapan mereka bahwa di saat ia berada di dalam perut siluman lebah, ia bertemu dengan burung bangau putih bersayap 4 yang mengantarkan pusaka purba padanya. Mendengar cerita tersebut, kakek tua langsung berpikir bahwa bangau yang dimaksud Huzi tak lain merupakan kaisar siluman yang sudah tewas 500 tahun yang silam. Dan singkatnya, beberapa hari kemudian, ujian terakhir pun akan dimulai. Siapapun peserta yang mampu mendapatkan token naga emas, maka orang tersebutlah yang terpilih sebagai panglima baru pembasmi siluman negara Fulong. Tentu dari 28 peserta yang lolos, mereka akan dibagi 4 kelompok masing-masing yang akan dipimpin oleh seorang komandan pasukan pemburu siluman. Tentu dengan keahlian masing-masing, mereka pun memperebutkan token naga emas tersebut. Karena tak begitu serius, Huzi hampir terlempar keluar arena ujian. Dan dikarenakan kompetisi tak memandang kawan, akhirnya Huzi mengeluarkan kemampuannya. Sementara Xin Er juga sedang bertarung sengit dengan pendekar Wuhe untuk membalas atas tindakan yang telah merendahkan sektenya.
Begitupun dengan Xiao Xuan yang harus melawan kakaknya, yaitu Yanran. Menyadari kalau Huzi memiliki kemampuan hebat, kedua komandan pasukan bekerja sama untuk menyingkirkan Huzi. Namun hal tersebut hanya sia-sia. Hingga pada akhirnya Huzi pun berhasil mencapai puncak dan mendapatkan token naga emas sebagai syarat menjadi panglima pembasmi siluman. Namun secara tak terduga, Xiao Xuan melesatkan serangan ke arah Huzi yang membuat token naga jatuh di tangan Yanran. Entah kenapa di sini Xiao Xuan juga berniat membunuh Huzi, yang untungnya tindakan tersebut berhasil dihentikan oleh Xin Er. Sesuai aturan yang ada, tentu Yanran dinobatkan sebagai panglima baru pembasmi siluman menggantikan posisi Xiao Xuan sebelumnya. Bingung dengan hal yang terjadi karena perubahan sifat Xiao Xuan, tentu Huzi akan menyelidiki apa yang sedang terjadi sebenarnya. Belum sempat bertindak menyelidiki apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dihampiri pendekar Wu He dan pembasmi siluman atas dasar titah Yanran. Di sana pendekar Wu He juga meminta Huzi dan yang lainnya untuk segera angkat kaki dari penginapan, bahkan tak segan untuk menyeret mereka semua jika titahnya tidak didengar. Curiga dengan sifat Xiao Xuan, sang nenek bergegas pergi menuju tempat rahasia museum keluarga Qi. Dan benar saja, di sana sang nenek sangat terkejut ketika melihat cermin penjara jiwa yang sudah retak. Yang secara bersamaan Yanran juga datang di tempat tersebut. Dan dari sinilah sejak tewasnya Kaisar Siluman, keluarga Qi terkena kutukan karma, yang mana semua anak keturunan Qi memiliki kepribadian yang ganda dalam satu tubuhnya. Karena tak mungkin bisa dilakukan hidup secara bersamaan, tentu keluarga Qi membuat aturan secara turun-menurun, yang dimana di saat keturunan mereka berumur 12 tahun, mereka melakukan uji penentuan jiwa untuk menemukan jiwa yang cocok. Sedangkan jiwa satunya mereka masukkan ke dalam cermin segel. Dan alasan itulah kenapa Xiao Xuan berubah, yang tak lain ulah Yanran yang sengaja melepaskan jiwa Xiao Xuan satunya. Sang nenek yang tak ingin kembaran Xiao Xuan melakukan kekacauan, ia pun langsung menyegelnya kembali. Sadar dengan apa yang terjadi, di sana Xiao Xuan menemui Huzi dengan menyuruhnya untuk segera meninggalkan istana Fulong malam ini juga. Ia melakukan ini semua demi melindungi Huzi dan teman-temannya. Tak lama kemudian esok hari pun tiba. Terlihat Huzi menghampiri Yimei yang memberitahukannya bahwa terdapat 3 tahap untuk memaksimalkan kekuatan pusaka purba. Tentu tahap pertama sudah dilalui oleh Huzi yang tuntas mengaktifkan pusaka purba dengan membunuh siluman ratusan tahun. Sedangkan yang kedua, Huzi harus bisa mengkombinasikan keinginan pusaka purba dengan hatinya. Sedangkan tahap terakhir yaitu tahap kesempurnaan. Dan tertarik dengan hal itu, Huzi pun meminta Yimei untuk dapat membimbingnya. Dan benar saja, di bawah alam sadar diperlihatkan Huzi bertemu dengan semua kerabat yang merupakan orang terdekat dalam hatinya. Tentu di titik inilah pusaka purba menginginkan Huzi masuk ke lubang penyerap agar ia bisa tinggal bersama mereka selamanya di sana. Sedangkan di sisi lain, istana Fulong kembali dimunculkan masalah, yang mana di saat para pembasmi berpatroli, tiba-tiba mereka kemasukan siluman yang membuat ia tak terkendali menghabisi semua rekan kerjanya. Untungnya dengan sigap, orang tersebut dapat diamankan di istana, yang seketika ayahnya Xiao Xuan memberi titah untuk memperketat keamanan dan melaporkan jika ada hal yang aneh terjadi di lapangan. Di dalam aula istana,
Terlihat ayahnya Xiao Xuan dan para petinggi istana dibuat bingung dengan keadaan sekarang. Ditambah di sana juga ayahnya Xiao Xuan marah pada Xiao Xuan karena salah satu pembasmi siluman yang kerasukan merupakan orang suruhannya yang ditugaskan untuk mengirim surat ke negara Qianyu dan Julun terkait kejadian yang dialami oleh negara Fulong. Dengan melihat sifat Miao yang aneh, tentu di sini pendekar Wu He pun curiga padanya. Secara teliti dan hati-hati, pendekar Wu He mulai membututi arah kepergian Miao dan benar saja dugaannya pun tak meleset bahwa Miao yang sekarang bukanlah Miao yang dulu yang ia kenal. Dikarenakan penyamarannya terbongkar, tentu Yimei tidak akan membiarkan pendekar Wu He kabur dari sana. Sedangkan di sisi lain, pengawal pribadi sang nenek memberi laporan dari hasil penyelidikannya yang mana ia menemukan sinyal kuat keberadaan siluman di kediaman Yimei. Tak ingin salah menuduh, sang nenek secara senyap mengadakan rapat terbatas di aula istana. Di sini Xiao Xuan memberikan pendapat untuk menemui Tetua Jie agar mendapatkan petunjuk terkait kasus saat ini. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya sang nenek dan Xiao Xuan datang menemui Tetua Jie di sel tahanan istana. Di sana sang nenek yang bertanya terus terang akan kasus aneh yang terus-terusan muncul di istana. Bahkan ia juga meminta petunjuk atas penyelidikannya yang menemukan hal keganjilan di kediaman Yimei. Sebagai sosok yang sudah lama mengabadikan dirinya di istana, tentu Tetua Jie pun menduga kalau ini semua bukan ulah dari siluman, melainkan ada sosok yang memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi yang bisa mengendalikan seseorang. Karena pusat penyelidikan kasus tersebut mengarah pada Yimei dengan melihat statusnya sebagai salah satu komandan di dalam 5 pahlawan besar di saat dulu. Setelah itu sang nenek pun mendapatkan laporan jika pendekar Wu He sudah 1 hari tidak menampakkan diri. Menganggap bahwa ada hal yang aneh, sang nenek menemui pengawalnya untuk membantu melacak keberadaan pendekar Wu He. Dengan pusaka spiritual pendeteksinya, tanpa butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan keberadaan pendekar Wu He yang sudah tertimbun terkubur di bongkaran alas liar. Setelah dicek, sang nenek mengungkapkan bahwa pendekar Wu He sengaja menggunakan budak penghilang jiwa guna menekan jantung untuk menghentikan denyutan nadi agar terlihat seperti orang mati. Setelah membacakan mantra pemecah jiwa, terlihat pendekar Wu He dapat bangkit dari kematian palsunya. Dan disinilah ia mengungkapkan hal kebenaran pada sang nenek bahwa dalang ini semua ulah dari Yimei. Dan karena permasalahan ini bukanlah masalah kecil, tentu mereka bergegas pulang untuk berdiskusi dengan para petinggi istana. Dengan mendengar penjelasan pendekar Wu He, pada awalnya ayahnya Xiao Xuan tak percaya. Namun setelah Wu He berani dihukum mati jika ucapannya ini berbohong, akhirnya ayahnya Xiao Xuan pun percaya terhadap laporannya. Yang seketika ia memerintahkan semua pasukan istana untuk segera menangkap Yimei. Belum selesai kasus yang terjadi, esok harinya Kasim Kekaisaran pemimpin 3 negara besar datang menemui ayahnya Xiao Xuan dengan memberikan surat titah agar ayahnya Xiao Xuan yang bernama Zilu ini untuk meninggalkan istana Fulong selama 1 bulan dan melakukan penjagaan pada sang kaisar atas kemunculan para siluman baru-baru ini. Dikarenakan tak bisa menolak surat titah tersebut, tentu esok paginya Zilu dan pasukan elitnya pergi menuju istana kekaisaran. Dan dikarenakan masalah yang ada di istana Fulong belum selesai, Zilu lalu memandatkan posisi pemimpinnya pada sang nenek. Di sini sang nenek membagi tugas dengan memerintahkan Xiao Xuan mengumpulkan semua pendekar penjuru benua agar bisa membantu permasalahan yang ada di istana. Namun di sana sang nenek mengabaikan keberadaan Yanran yang sama sekali tak memberikan tugas padanya. Yang padahal Yanran saat ini merupakan panglima pembasmi siluman negara Fulong. Di sisi lain, terlihat para pasukan pembasmi siluman mulai menyebar foto Yimei sebagai buronan. Tentu tindakan tersebut diketahui oleh pengawal Yimei dan langsung melaporkan kebenaran tersebut padanya.
也是最难突破。 Dengan melihat kekacauan terjadi dan sebagai sahabat seperjuangan, kakek tua langsung menghampiri Yimei untuk menanyakan apa sebenarnya maksud dan tujuan yang Yimei rencanakan. Namun Yimei tidak mau mengatakannya. Dengan melihat Yanran yang tak memiliki tempat istimewa di Istana Fulong, Yimei dengan sengaja menemui Yanran yang sedang merenung. Tujuannya datang tak lain untuk bekerja sama. Bahkan Yimei juga memberitahu Yanran jika teknik pengunci jiwa keluarga Qi ialah yang membuatnya. Karena Yanran memiliki ambisi besar, tentu Yimei bersedia membantu mengeluarkan jiwa kedua Xiao Xuan supaya bisa mengambil alih tubuhnya Xiao Xuan. Namun asalkan Yanran bersedia menjadi mata-matanya di Istana Fulong serta mau membantu dirinya menyingkirkan sang nenek. Singkatnya, di malam harinya, di saat Uzi tertidur pulas, tiba-tiba ia dicekik salah satu pembasmi siluman yang kerasukan. Untungnya aksi pembunuhan tersebut berhasil digagalkan oleh Yue. Terasa aneh, dengan perlahan mereka pun mengikuti pembasmi siluman yang kerasukan tersebut. Disinilah mereka menemukan tempat khusus yang belum pernah mereka masuki, dan benar saja di sana mereka dibuat terkejut jika dalam malapetaka yang terjadi di Istana Fulong tak lain perbuatan dari Tetua J. Tak hanya itu, di sana akhirnya Huzi pun juga tahu jika sosok orang berjubah hitam yang membawa bala pasukan serigala yang telah menculik ibunya dulu tak lain adalah Tetua J dengan melihat tanda plakat emas di sabuknya. Di saat mereka akan kembali memberitahukan yang sebenarnya, namun persembunyian mereka telah diketahui. Dan untungnya Xiao Xuan juga datang membantu Huzi yang sedang tertimpa masalah besar. Dikarenakan rencananya selama 500 tahun tak ingin sia-sia, dan Tetua J berhasil kabur dengan membawa semua inti roh siluman yang sudah ia kumpulkan. Di dalam kesempatan inilah, Xiao Xuan juga mengungkapkan memberitahukan Huzi jika orang yang telah mencelakai dirinya merupakan jiwa kembarannya yang bernama Xiao Yan. Mengerti akan hal tersebut, Huzi akhirnya juga membuka suara di hadapan Xiao Xuan bahwa dirinya juga bukan seorang manusia, melainkan keturunan anak siluman macan putih yang melegenda. Secara kenyataan, tentu pemburu siluman dan siluman tidaklah bisa bersatu. Namun nyatanya Xiao Xuan bisa menerima Huzi dengan mengabaikan asal-usul keturunan siluman macan putih. Setelah itu Xiao Xuan juga memberitahukan kejahatan Yimei pada mereka sejak kemunculan siluman penguasa hingga kasus besar yang saat ini terjadi di negara Fulong. Dengan mendengar informasi tersebut, tentu Huzi sangat kecewa pada Yimei yang awalnya ia telah menganggap sebagai penolong. Nyatanya semuanya demi rencananya untuk kebangkitan pusaka purba. Tidak ingin terjadi, tentu Huzi berjuang sekuat tenaga agar bisa mengeluarkan dan melepaskan pusaka purba yang tertanam di dalam tubuhnya. Namun tindakan tersebut hanya sia-sia. Di bawah alam sadar inilah Huzi bertemu dengan Yimei dengan tujuan untuk menuntaskan tahapan ketiga yang merupakan tahap penyempurnaan kesadaran. Untungnya tindakan Yimei dapat disadari oleh sang nenek yang membuat Yimei tak bisa berkutik menjebol teknik rahasia pengunci dewa yang sudah dibentuk oleh sang nenek sebelumnya. Tentu di sana Yimei terperangkap oleh permainan kakek tua dan sang nenek yang bahkan pengawal Yimei juga dibuat tumbang diserang oleh sang nenek. Dengan raut muka yang penuh sedih, kecewa dan marah inilah, Yimei tetap tak mau memberitahukan akan rencananya di hadapan mereka semua, yang malah ia mengancam sang nenek dengan mengatakan kalau ia tak akan memberikan ampun ataupun belas kasih padanya. Singkatnya, malam hari pun tiba. Terlihat Yanran datang memberikan bantuan untuk membebaskan Yimei. Dengan mendengar laporan tersebut, sang nenek menjadi terkejut karena satu-satunya senjata yang dapat melebur formasi sihir tersebut telah dicuri oleh seseorang untuk membebaskan Yimei.
Dalam keadaan kacau, saat ini Yimei membawa Yanran menuju segel cermin pengunci jiwa yang tak lain tujuan mereka saat ini untuk membebaskan Xiaoyan agar bisa menguasai tubuh Xiao Xuan sepenuhnya. Sadar jika istana Fulong semakin kacau, sang nenek lalu memerintahkan salah satu pasukannya untuk mengirimkan surat agar Zilu segera kembali ke istana. Dari sinilah tanpa sengaja di saat Xiao Xuan berjalan di keramaian pasar, ia melihat keberadaan Yimei yang tanpa pikir panjang ia membuntuti akan kepergiannya. Di saat sampai di sana, Xiao Xuan dibuat terkejut ketika melihat boneka kayu yang tergantung, yang ternyata Yimei sengaja memancing Xiao Xuan agar ia dapat menuntaskan keinginan Yanran. Di sisi lain, Yanran sengaja menemui sang nenek. Di sana ia memberitahu bahwa Xiao Xuan berada dalam ancaman di tangan Yimei. Khawatir dengan Xiao Xuan, tentu sang nenek bergegas pergi menuju tempat persembunyian Yimei. Akibat tak mendapatkan jawaban akan keberadaan Xiao Xuan, sang nenek langsung melesatkan serangan untuk menghadapi Yimei. Mengetahui kalau Yanran telah berkhianat, hal tersebut tentu tak membuat gentar Yimei karena kekuatan mereka tidaklah sebanding dengannya. Tentu di sana sang nenek dibuat tak berdaya yang membuat ia terkena serangan telak hingga terjatuh dari atas tebing jurang. Tak berhenti sampai di situ, Yimei akhirnya juga melepaskan semua siluman untuk mengacaukan negara Fulong. Pengawal sang nenek yang melihat tongkat nenek tergeletak di samping tebing tak mau menyia-nyiakan waktu. Ia bersama pasukan bergegas menuruni tebing jurang untuk mencari titik keberadaan sang nenek. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.